Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris dengan sandangan mulai dari handle-nya ini. Jadi handle-nya ini handle sepuh ya, dari kayu gali. Tidak tahu kayak kayu apa, yang jelas handle ini kalau kita buka kemudian kita bersihkan, masukkan ke dalam air, ini tenggelam ya. Jadi tenggelam di dasar air. Kalau misalnya dimasukkan dalam bak mandi. Kemudian warangkanya ya, gaya Surakarta, gerbilan ya. Kayunya juga kayu lawasan seperti ini bawaan. Kemungkinan besar ini dari kayu timo. Mari kita lihat bersama-sama isi pusakanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pusaka yang ada dalam rangka seperti ini. Look 13 yang teridentifikasi sampai sekarang sekitar 14 dapur. Banyak Pak Kris kadang-kadang mengatakan kalau sudah look 13 disangka berdapur sangklat, padahal sebenarnya look 13 itu ada 14 yang teridentifikasi. Untuk keris pusaka ini memiliki jumlah look juga 13. Namun ada keunikan, kekhususan pada keris pusaka ini. Kenapa saya katakan khusus? Karena kalau kita lihat terutama pada daerah sorsoran, jadi pemirsa bisa melihat pada daerah sorsoran ini tanpa pembesaran ya. Di sini ada sekumpulan binatang ya, ornamen binatang. Kalau kita amati pada bagian gandhi bisa pemirsa lihat ya. Kumpulan binatang mulai dari di atas gonjo bisa dilihat, ini saya perdekat ya. Nah, ada kijang yang menoleh ke depan, kemudian di atasnya nyambung ornamen gajah. Kemudian di tengah sorsoran ya, daerah tengah itu ada mahkota. Di belakang juga ada kijang yang menoleh ke belakang. Di atasnya juga ada estilasi gajah nyambung. Saya pemirsa lihat, kemudian bentuk gonjonya sabit rontal dengan ada beberapa ukirannya, yang kemungkinan besar dahulunya ini adalah bekas tempat kinatah. Namun hanya sudah tidak ada, tinggal bekasnya lagi. Bisa lihat ini ya, bagian bawah gonjo pemirsa bisa lihat juga ada bekas ukiran tempat biasanya kinatah dilekatkan di situ. Bisikan lain di belakang ada gereneng susun ya. Kemudian kita lihat ke bagian di atas ornamen kijang dan naga. Kalau kita lihat ada ornamen ukiran seperti tombak dan keris. Nah ini kalau fokus. Nah, kemudian di tengah-tengah bila juga ada ukiran bekas kinata yang sudah terlepas semua kinatanya. Kemudian pamornya kita amati. Pemirsa bisa lihat. Jadi pamornya masih utuh. Bilanya juga demikian. Nah ini ke pucuk pamornya. Kita lihat sebaliknya. Bisa pemirsa lihat
tempat lipatnya matang ya, sehingga tidak ada retakan antara besi aji dan pamor. Jadi nah di sini juga ada ukiran tempat biasanya Kinata dilekatkan di situ, tapi tinggal bekasnya aja. Jadi bisa dilihat pemirsa, di gandhi ada kijang yang menoleh ke depan, kemudian di atasnya ornamen binatang gajah belalainya itu bisa dilihat nyambung dengan kijang, juga di belakang. Di tengah ada mahkota. Di atas mahkota bisa pemirsa lihat terdapat ukiran senjata ya, baik tombak ataupun keris kanan kirinya, depan belakang. Jadi bisa pemirsa lihat, coba kita perbesar ya. Nah ini, jadi pemirsa bisa lihat ornamennya. Kondisi gandiknya juga kita coba bagian bawah. Nah ini kita fokuskan dulu. Nah, kalau fokus ini bisa pemirsa lihat. Kemudian bagian belakang gandiknya, jadi terdapat ornamen ukiran. Nah ini bentuk ornamennya, kita lihat ke atas. Odo-odonya sebenarnya ada kalau kita lihat, cuman tidak ekstrim ya. Kita lihat posisi sebaliknya, ini dengan perbesaran kita 2 kali. Jadi sekumpulan hewan yang jelas nampak di sini adalah kijang, baik bagian gandik ataupun belakang, yang sama-sama menoleh. Kemudian di atasnya ada gajah. Di tengah ada mahkota. Kemudian di atasnya terdapat ukiran baik keris maupun tombak. Jadi keris pusaka ini tentunya kalau melihat rancang bangun seperti ini, kemudian berlook 13, terdapat odo-odo pada tengah bilah untuk mempertegas bentuk dari keris, memperkokoh, dan estilasi pada bagian sor-soran kumpulan binatang, kemudian pusaka di bagian atas mahkota, menunjukkan bahwa pusaka ini dibuat khusus untuk seorang pemimpin agar dapat melindungi kekuasaannya, melindungi tentunya daerahnya, sehingga dengan sendirinya diharapkan dapat mensejahterakan ya, membahagiakan rakyat yang dipimpinnya. Sekian saja dulu ulasan singkat mengenai pusaka berlook 13 dengan panjang bilah sekitar 37,5 cm. Dan menurut saya pusaka ini bertangguh. Sumenep Sepuh, era Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.